Ya, selamat sore sahabat 92 dimanapun suara kami dapat Anda tangkap. Senang sekali apabila sampai dengan saat ini Anda masih setia ya di saluran mantap terpercaya. Dan saatnya kita akan bergabung di program Talk Show LPPLRSPD Flores Timur sore hari ini. Seperti yang diinformasikan sejak pagi bahwa untuk kurang lebih 1,5 jam ke depan, ya LPPLRSPD Flores Timur eh di bawah Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema ya talk show sore hari ini perkuat kolaborasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Kami informasikan kepada Anda semua untuk narasumber sore hari ini sejatinya ya. Ada 3 narasumber yang sudah siap menemani Anda semua termasuk peserta talk show di sore hari ini. Ada Bapak Insinyur Agustinus Bulu, beliau yang adalah PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi selamat sore Pak Agus. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih waktunya. Oke, bagaimana kabar nih Pak Ya, Agus? kabar baik. Ibu saya akan ada di floating, selalu baik. Luar biasa. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada penjabat Bupati Flores Timur ya, Sulastri Rasid SPI MSI. Namun kami mohon maaf sampai dengan saat ini belum terhubung secara baik karena beliau masih mengikuti diklat PIM 2 di Jakarta. Dan saat ini juga sudah hadir bersama Anda semua Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur. Ini beliau yang adalah Bapak Muhammad Ikram, SPI. Selamat sore, Pak Ikram. Selamat sore. Ya, terima kasih waktunya. Kemudian juga ada eh, ya ada Kepala Bagian ya, Kaban Perencanaan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Administrasi Pimpinan Ibu Selvi Nange Eso. Selamat sore Ibu Selvi. Ya, selamat sore. Ya, sore hari ini luar biasa nih. Ibu Selvi hadir bersama jajarannya ya. Bagaimana kabar nih orang provinsi? Baik, Bu. Terima kasih. Apa kabar? Oke, ini nampaknya sudah tiba dari kemarin nih. Bagaimana suasana Kota Larantuka ya? Luar biasa. Oke. Ya, mudah-mudahan Kota Larantuka bisa memberikan kenyamanan dan kedamaian ya dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Ada juga para peserta di balik bilik siar saya sore hari ini. Ya, ini nampaknya semua wajah-wajah ceria nih. Oke, ada RD Adeodatus Hendrik Leni ya. Bapak Romo Hendrik Leni yang kesehariannya biasa akrab disapa. Selamat sore, ini mewakili tokoh agama. Selain RD Hendrik Leni, ada juga dari unsur akademisi ya, IKTL. Ini yang adalah dosen perikanan nih di IKTL. Bapak Karolus Bandalaran Tukan Eswil M. Hum, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Karol, luar biasa nih suaranya segar ya. Kabar baik ya. Kabar baik, Ibu. Oke, ada juga ini mewakili tokoh masyarakat. Tentunya sudah tak asing lagi nih di pendengaran para pendengar sekalian ya. Bapak Dominikus M. Temaluru Eswil, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore juga. Kemudian ada eh, Bapak Tonce Ojan, ya. Ini pensiunan Pol PP. Beliau mewakili tokoh adat. Selamat sore Pak Tonce. Oh ya, sayang sekali. Mungkin masih dalam perjalanan.
Kemudian ada juga dari ini salah satu tokoh pemuda. Beliau ini juga dikenal dengan pemerhati lingkungan ya. Eh, Rovinus Montero, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar orang muda Flores Timur nih? Baik. Baik ya. Oke. Kemudian ada juga ke tokoh perempuan, Ibu Veronica Lamahoda, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ibu Vero terima kasih ya karena tadi informasi katanya ada berbagai kesibukan yang akan dilakukan, tetapi masih punya waktu untuk talk show di sore hari ini. Sekali lagi Ibu Vero terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke. Ada juga dari perwakilan nelayan, Mikael Doren. Selamat sore. Belum hadir? Oke. Baik, nampaknya semua narasumber dan peserta sudah hadir di studio saat ini. Saya mewakili eh, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, Bapak Hieronymus Lamauran Esos, menyampaikan terima kasih ya untuk semua narasumber dan peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Tentu kehadiran kita semua eh, bisa memberikan motivasi yang baik, terutama untuk para nelayan Flores Timur atau juga pencinta-pencinta bahari Flores Timur. Baik, sahabat 92 Provinsi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, tentunya memiliki tanggung jawab besar. Ini dalam rangka mendukung segala usaha pemerintah kabupaten di bidang perikanan dan kelautan. Dan hal ini demi keberhasilan dan juga kemajuan penanganan di sektor perikanan dan kelautan. Selain demi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, di sisi lain juga bertanggung jawab terhadap pelestarian dan berkelanjutan ekologi alam. Nah, sore hari ini dalam edisi yang sangat spesial, yang sangat luar biasa sore hari ini, talk show LPPLRSP Flotim, tentu ada banyak hal ya yang akan dapat kita pelajari dalam penyampaian materi di talk show hari ini, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga ketua DPRD. Ini tujuannya agar kita bisa mengetahui seberapa besar persoalan atau kendala dan juga potensi yang bisa dikembangkan ke depannya. Ya, nampaknya waktu kita terbatas dan saya langsung saja ya menuju ke provinsi dulu nih. Ya, Flores Timur sebagai tuan rumah tentunya kita ke provinsi. Bapak Insinyur Agustinus Bulu, ya silakan untuk sesi yang pertama ini boleh menyampaikan materinya. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Mohon maaf saya mewakili Ibu Kadis yang sekaligus juga Ibu PJ Bupati Flotim yang sampai tadi juga belum bisa kontak juga karena beliau mungkin masih di dalam kelas ya. Yang jelas bahwa sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu kolaborasi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Yang jelas pertama, saya bisa dengar suara saya, Bu ya? Ya, Ya. Yang pertama itu bahwa kami selama ini dengan Pemda Flotim itu bekerja sama di bidang perikanan itu terbanyak adalah di bidang perikanan tangkap. Yang pertama yang itu dalam hal pengelolaan pelabuhan perikanan PPI Amagarapati itu eh, Pemda Flotim dengan Pemprov NTT bersama-sama melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan Amagarapati dalam hal ini bahwa Pemprov NTT memberikan pembinaan dan perizinan kepada pelaku usaha khususnya nelayan yang memiliki sarana penangkapan berupa kapal penangkap ikan khususnya dalam pelayanan perizinan. Sementara untuk
pengelolaan PPI-nya sendiri sesuai dengan ketentuan sekarang ini sudah dikelola oleh kantor cabang dinas PKP Provinsi NTT di wilayah Flores Timur, Sika, dan Lembata, khususnya di bidang perikan tangkap. Dan KCD kami sekarang ini berkantor di PPI Amagarapati. Yang berikutnya di bidang pengiriman ikan, tentunya semua ikan-ikan yang masuk dikirim dari float team ke Kupang, katakanlah itu wajib memiliki SKI yang dikeluarkan oleh kantor cabang dinas setempat. Dalam ini di KCD float team prosesnya, terus masuknya itu di wilayah Kupang, NTT, dalam hal ini di PP Oeba maupun di Pelabuhan Perikanan Tenol, itu wajib memiliki SKI. Dan dalam hal ini tentunya dilihat dari potensi yang tersedia di Kabupaten Flores Timur, khusus perikanan tangkap, tentunya banyak juga wakil-wakil rakyat yang ada di asal Flores Timur yang mewakili Kabupaten Flores Timur menjadi anggota DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili Kabupaten Flores Timur, banyak juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Tentunya ini adalah aspirasi daripada para anggota DPRD yang mewakili Kabupaten Flores Timur. Di bidang penangkapan yang saya sampaikan tadi, itu adalah kolaborasi kami antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sedangkan di bidang budidaya sampai dengan saat ini memang belum ada antara Kabupaten Flores Timur dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena di provinsi ini melihatnya potensi di Kabupaten Flores Timur itu terbanyak adalah perikanan tangkap, sehingga kita memfokuskan pada pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur. Dan dalam hal ini sampai dengan tahun 2024 ini dengan kehadiran PPI Amagarapati bisa membantu para nelayan untuk menyalurkan hasil produksinya sampai ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun ini pun melalui anggaran dari dana alokasi khusus kita akan upaya untuk menambah panjang dermaga yang ada di Amagarapati sehingga bisa disandari oleh kapal-kapal nelayan yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan untuk di bidang pengolahan maupun budidaya itu sampai dengan saat ini memang kami terbatas sekali dalam pelaksanaan kerjasama ini. Tentunya hanya mungkin ada kegiatan-kegiatan eh, pelayanan kepada pelaku usaha pengolahan yang mengantarpulaukan hasil tangkapannya, itu kita melayani dengan surat keterangan asal ikan. Itu yang dikeluarkan oleh KCD di Floatim untuk kelancaran dalam hal pengelolaan pengiriman hasil tangkapan nelayan atau produksi perikanan tadi ke luar daerah. Tentunya sebelum sampai di karantina sebagai pintu terakhir dalam mengirim, tentunya akan mendapatkan dulu SKAI, surat keterangan asal ikan dari KCD Floatim sebelum mereka sampai di karantina mengurus surat untuk dikirim ke luar daerah produksinya tadi. Sedangkan untuk apa yang kami selama ini kerjasamakan antara Pemprov NTT dengan Kabupaten Flores Timur ya, seolah-olah terkesan bahwa adanya Undang-Undang 23 ini membatasi peranan kita masing-masing karena sama sekali terpisah. Sama terpisah antara tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan pemerintah kabupaten, di mana di Pemprov NTT ini mengurusi hampir wilayah laut dari 0 sampai 12 mil.
Sementara kami sendiri sebenarnya memiliki keterbatasan, baik itu sarana maupun prasarana, di mana yang sekarang ini baru kami tempatkan satu kapal pengawas yang ada di KCD Flow Team, dan itu pun juga mungkin saja belum bisa menjangkau seluruh pelaksanaan pengawasan di laut yang ada di wilayah perairan Flores Timur. Sementara di DKP Kabupaten Flow Team sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 23 tadi, itu hanya menangani khusus untuk nelayan perikanan tangkap skala kecil. Nah, ini karena undang-undang yang membatasi kita, sebenarnya kemarin itu pada waktu kegiatan sosialisasi pengawasan yang kami lakukan di provinsi, dan juga kami mengundang DKP Flow Team, bahwa tanggung jawab pengawasan itu bukan hanya ditinggal di provinsi saja. Sekarang sudah diluaskan sampai kepada peranan kabupaten, dalam hal ini DKP Kabupaten Flores Timur, untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Kabupaten Flores Timur, khususnya di bidang perikanan tangkap. Tentunya dengan adanya kebijakan yang dibawakan oleh pemerintah pusat ini, itu juga membuka peluang untuk Kabupaten Pulau Tim bersama-sama dengan DKP Provinsi NTT kita melakukan pengawasan di laut. Bukan hanya kewenangan DKP Provinsi saja. Di bidang perizinan perikan tangkap pun memang selama ini seluruhnya masih ditangani di provinsi. Semua kapal-kapal yang membutuhkan izin untuk perairan wilayah Flores Timur itu wajib mengurus izin untuk beroperasi di laut. Nah, itu masih ditangani oleh DKP Provinsi NTT melalui aplikasi SIMKADA, karena itu diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kelautan Perikanan. Sebenarnya ada juga kewenangan di kabupaten yang sudah diberikan, hanya mungkin sampai dengan saat ini belum bisa berjalan, karena semuanya itu oleh pemerintah pusat dipusatkan pelaksanaan perizinan ini di tingkat provinsi. Jadi semua kapal-kapal yang ada di Flow Team, baik yang beroperasi di Kabupaten Flow Team ataupun di seluruh wilayah perairan Nusa Tenggara Timur ini, wajib memiliki izin, baik itu SIUP maupun SIPI atau SIKPI, itu wajib mengurusnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikutnya lagi di bidang pengolahan, begitu mungkin di kabupaten juga memiliki kewenangan. Kita juga tidak terlalu banyak bekerja sama, karena memang adanya undang-undang tadi ini yang membatasi kewenangan kita masing-masing. Walaupun mungkin dari provinsi juga atas bantu pusat, kita juga ada memberikan bantuan, mungkin sampai dengan saat ini belum berfungsi secara maksimal. Salah satunya adalah bantuan sarana untuk pengolahan, seperti salah satu contoh ada cold storage yang memang bersama-sama antara bantuan pemerintah pusat ini kita terima untuk kita manfaatkan, satu di Flow Team, satu di PPI OIBA. OIBA ini dengan PPI PPI Amagarapati ini sama-sama dikelola di KP Provinsi, tapi ada yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur. Berikutnya lagi mungkin dari teman-teman yang selama ini berusaha atau berkecimpung di dunia perikanan, mungkin saja banyak mengalami sedikit permasalahan atau sedikit eh, gangguan mungkin ya di dalam melakukan operasi, karena banyaknya aparat yang mengawasi laut sekarang ini. Jadi mungkin teman-teman di nelayan yang memiliki kapal di Flores Timur belum mengetahui, tapi ini sekarang bukan hanya stasiun atau aparat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengawasi di laut. Sekarang ada TNI AL, Polair, stasiun PSDKP. Nah, itu sama-sama melakukan pengawasan di laut, sehingga semuanya ini dengan satu tujuan untuk tertibnya dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi penangkapan ikan di laut. Itu makanya semuanya ini ditangani bersama oleh Dinas Kelautan Perikanan dan melalui bidang pengawasan PSDKP, stasiun PSDKP yang dikelola pusat, TNI AL maupun dengan Polair. Nah, kita berhati-hati kalau
dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, kita masih menerapkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam hal ini masih memberi pembinaan sambil kita meminta untuk melengkapi semua perizinan yang perlu dibutuhkan kepada pemilik kapal-kapal tersebut. Tapi kalau nanti kenanya di stasiun PSDKP, bukan bukan hukuman fisik, tapi akan diberikan sanksi administrasi berupa denda. Denda untuk negara yang wajib dibayarkan oleh kapal-kapal yang melanggar tadi. Salah satu jenis pelanggaran yang banyak diketemukan di wilayah perairan NTT ini adalah kapal-kapal yang beroperasi tapi tidak dilengkapi dengan perizinan, tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman nelayan supaya tidak kena masalah di laut. Sebaiknya itu semuanya dilengkapi. Khusus untuk di Kabupaten Flores Timur sendiri, kami menempatkan satu orang sah bandar perikanan di PPI Amagarapati, di mana namanya di bawah pimpinan Pak Andi Amontoda sebagai kepala KCD. Ada petugas sah bandar perikanan kami yang kami tugaskan di PPI Amagarapati, namanya Pak Pupi Pelo, di mana dia sebagai sah bandar perikanan melayani Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Sika. Nah, itu yang istilahnya bentuk kerjasama kami dengan teman-teman di Kabupaten Flores Timur, khususnya di bidang perikanan tangkap. Sedangkan seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun NTT ini banyak di penghasil rumput laut maupun penghasil budidaya terbesar, namun untuk Kabupaten Flores Timur mungkin masih terdata di kabupaten khususnya untuk produksi-produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahannya. Di provinsi ini belum terdata semua tentang aktivitas pengolahan maupun aktivitas budidaya yang ada di Kabupaten Flores Timur. Selama ini kita mungkin tahun ini 2024 juga ada semacam bantuan untuk teman-teman dari Bapak-Bapak Ibu Dewan yang memberikan bantuan kepada teman-teman nelayan di Flores Timur. Tentunya itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh anggota Dewan, itu yang kita urus selama ini. Sedangkan untuk kelancaran dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnya teman-teman yang berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan, tentunya kita sudah membantu untuk KCD kita di Flotim itu bergerak aktif, membantu segala macam bentuk perizinan untuk teman-teman nelayan, sehingga tidak terjadi sesuatu apapun di laut dalam hal melakukan operasi penangkapan. Karena terus terang, sekarang ini tidak seperti dulu lagi. Kondisi-kondisi di laut ini sekarang banyak yang mengawasi wilayah perairan laut kita. Bukan hanya PSDKP sendiri atau bidang pengawasan sendiri, tapi ada stasiun PSDKP, ada Polair, ada Angkatan Laut. Nah, itu semuanya membutuhkan ketelitian kita sehingga semua prosedur perizinan ini ditepati bersama oleh teman-teman nelayan sehingga tidak terjadi masalah waktu melaut. Takutnya nanti kalau diperiksa terus kurang perizinannya, pasti akan dapat masalah lagi, gitu. Nah, itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan pada teman-teman di Flotim dalam hal kerjasama kami selama ini dengan Pemkab Flotim, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentunya banyak juga berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Flores Timur, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, walaupun dalam hal kerjasama ini selama ini lebih banyak mungkin antara aparat atau pegawai di DKP Flotim dengan DKP provinsi ini jarang sekali mungkin berinteraksi karena aturan, bukan karena eh, undang-undang yang membatasi itu, bukan karena apa-apa, tapi memang kewenangan di aturan ini yang masih membatasi kita. Dalam hal ini mungkin mudah-mudahan ke depan Undang-Undang 23 ini sudah bisa direvisi gitu, karena hampir dengan
kondisi yang sekarang ini, kondisi yang terjadi sekarang ini, kegiatan di provinsi maupun kegiatan di kabupaten hampir-hampir berbeda. Berbeda sekali karena contohnya saja DKP provinsi dengan DKP kabupaten kota ini hampir-hampir tidak ada eh, urusan kerjasamanya selama ini. Karena masing-masing berjalan sendiri karena undang-undang. Bukan karena apa-apa, tapi itu pengaruh Undang-Undang 23 yang membatasi peranan kita atau kewenangan kita sehingga menyebabkan apa yang dilakukan di provinsi dan apa yang dilakukan di kabupaten hampir-hampir tidak ketemu. Kenapa saya bilang tidak ketemu? Karena kewenangan di kabupaten itu di bidang pendidikan tangkap contohnya itu dia mengurusin nelayan-nelayan kecil, sedangkan di DKP provinsi mengurus adalah di nelayan-nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang berizin gitu. Mungkin dari saya seperti itu Mbak, mungkin ada nanti dialog mungkin lebih berkembang. Kita siap untuk membantu menjawab dan memberikan masukan kepada teman-teman semua yang bekerja di Kabupaten Flores Timur, terutama untuk nelayan-nelayan kami yang ada di Kabupaten Flores Timur. Banyak saya kenal tokoh-tokoh nelayan di Kabupaten Flores Timur, berkomunikasi dengan baik, lewat baik itu via telepon ataupun via WA maupun lewat Pak KCD. Kita selalu berkomunikasi terhadap apapun yang dialami oleh teman-teman nelayan. Selalu kita mencarikan atau membantu mencarikan solusi untuk kelancaran dalam operasi tadi, operasi penangkapan. Mungkin dari saya itu Mbak, nanti kalau ada masukan-masukan kami siap untuk menjawab ataupun siap untuk menyampaikan di atasan yang lebih tinggi. Demikian saya kembalikan. Ya, baik Bapak Agustinus Bulu, terima kasih waktunya untuk pemaparan materi sore hari ini. Saya mencatat kurang lebih 35 menit nih. Tidak terasa ya, para peserta memang luar biasa isi materinya. Dan sebelum saya masuk pada pemateri yang kedua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Bapak Muhammad Ikram SPI, mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, kami juga menyampaikan terima kasih untuk penyelenggara nih talk show. Nampaknya sukses kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara juga saya mau menyapa selamat sore dan apa kabar untuk ini salah satu pencinta bahari ya. Ketua Nelayan Flores Timur, Bapak Julius Paru, selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Iya, Terima kasih. luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran di sore hari ini. Dan baik, waktu kita untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Muhammad Ikram, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Pak Agustinus Bulu. Selamat sore, senior. Selamat sore Pak, selamat sore Bapak. Ya, Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Flores Timur dan teman-teman semua yang di studio dan juga teman-teman di balik bilik studio. Pertama-tama saya mau sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak PLT Kadis Provinsi, bahwasannya poin terakhir yang disampaikan selama ini memang Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dan kantor cabang Dinas Provinsi, kantor cabang Perikanan Provinsi, wilayah Lembata, Flores Timur dan Sika memang terkesan kita berjalan sendiri-sendiri.
Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan terkait dengan regulasi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga terkesan kita berjalan sendiri-sendiri. Namun pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya di perikanan tangkap yang selama ini sudah berjalan, memang saya menganggap uh, sudah lumayan baik dalam koordinasi kita di lapangan. Terkait dengan nelayan-nelayan yang ada di Flores Timur, itu memang menjadi asetnya Flores Timur. Namun dalam pengelolaan, dalam permasalahan dan lain sebagainya, itu menjadi kewenangan KCD provinsi untuk menangani baik perizinan dan maupun pengawasan. Ada cerita tentang kegiatan pengawasan di lapangan dengan adanya regulasi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, maka pengawasan di laut baik kabupaten maupun kota sudah tidak ada lagi. Sudah menjadi kewenangan provinsi. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Flores Timur, kami di Dinas Kabupaten kami di dinas sulit dan merasa bahwa tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Contoh, kejadian yang minggu lalu, 2 minggu lalu, itu kelompok pembudidaya rumput laut yang kami miliki, hasil panennya, hasil budidayanya itu semuanya pada rusak, hancur. Kenapa? Itu karena perilaku-perilaku destruktif fishing dari nelayan-nelayan setempat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potas atau tuba. Sehingga akibatnya hasil dari budidaya rumput laut itu tidak berhasil. Sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek seperti itu, memang kita Flores Timur sudah tidak punya kewenangan. Kita harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada KCD untuk bisa melakukan pengawasan di lapangan. Namun terkendala juga kuantitas aparat ASN yang ada di KCD Flores Timur yang berkantor di PPIA Magarapati itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga pengawasan itu sulit untuk dilakukan. Nah, kita di Dinas Perikanan Kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang menjadi kesulitan. Oleh karena itu, ke depannya mungkin kita juga bisa bertemu secara rutin untuk membahas bagaimana kewenangan itu bisa diberikan kepada kabupaten kota untuk melakukan pengawasan, untuk membantu kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Ini yang kami lakukan. Kami menjadi hambatan buat kami di lapangan. Kemudian terkait dengan produksi dan konsumsi ikan yang ada di Kabupaten Flores Timur, memang kami berharap agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui KCD wilayah Lembata, Sika, dan Flores Timur bisa memberikan kami kewenangan untuk melakukan pendataan terkait dengan produksi dan konsumsi ikan yang ada di Flores Timur. Memang saya sendiri setelah dilantik menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur pertanggal 19 Agustus 2024, saya melihat data produksi perikanan tangkap, data produksi perikanan budidaya, data produksi perikanan pengolahan, itu memang belum terdata secara baik di kabupaten maupun di provinsi. Yang tadi sudah disampaikan Pak PLT seperti itu, khusus di budidaya dan pengolahan.
Memang ini menjadi kesulitan kami karena kewenangan itu, sehingga sulit menjadi kita dalam melakukan pengawasan secara bersama karena kewenangan itu masih secara penuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Untuk itu ke depan mungkin saran saya, kami dari kabupaten kota untuk secara rutin kita melakukan evaluasi, kita melakukan MONEF secara bersama provinsi dan kabupaten kota se-NTT untuk bagaimana kita melakukan kerjasama yang baik dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sehingga tidak lagi kita saling menunggu. Tidak lagi kita saling menunggu. Ini yang menjadi inti dari apa yang dapat saya sampaikan dari penjelasan Bapak PLT tadi. Sehingga harapan saya dengan talk show ini, kita mari sama-sama memberikan masukan yang baik, baik pemerhati nelayan dari IKTL, tokoh pemuda, tokoh adat, ya, tokoh agama, dan semua OPD terkait agar pengelolaan kelautan di NTT lebih baik dan lebih maju ke depannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ikram ya. Beliau yang adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur. Saya mencatat 15 menit, Pak. Terima kasih. Sangat komitmen. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta, saya informasikan bahwa sore hari ini hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, Bapak Heri Lamawuran Esos. Beliau akan menyampaikan sesuatu untuk para peserta sekalian ya. Ini sebatas pada ruang lingkup humas dan publikasi. Program kegiatan Pemkab Flores Timur khususnya pada perikanan dan kelautan. Pak Heri, silakan. Baik, terima kasih Ibu Yeli. Ini penyiar saya langsung, jadi saya diberi kesempatan untuk bicara sedikit. Mungkin tidak sampai 10 menit Ibu Yeli. Siap. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah sesuai dengan tupoksi kami, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu mendukung semua program pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur dan sekaligus membackup program kegiatan pemerintah provinsi yang masuk di dalam Kabupaten Flores Timur. Tentu saja dari tupoksi kami, Dinas Kominfo, diantaranya adalah perluasan jaringan untuk sinyal, itu sudah menjadi tugas pokok. Kemudian kami juga bergerak, artinya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo untuk bisa mengaplikasikan interoperabilitas, yaitu aplikasi berbagi pakai. Jadi bukan hanya di darat, juga di laut. Kami akan koordinasikan untuk mendukung program perikanan di Kabupaten Flores Timur dan juga membackup program kegiatan dari pemerintah provinsi. Semua program kegiatan di Kominfo kami sudah menyiapkan website kabupaten ya, dan juga website OPD. Dan juga kami telah membuka website sampai ke desa. Sehingga ini juga salah satu program mendukung percepatan teman-teman masyarakat nelayan, di mana leading sektornya adalah Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Jadi ada istilah nelayan bukan lagi mencari ikan, tetapi menangkap ikan. Mungkin salah satu aplikasi yang mungkin entah sudah diaplikasikan atau belum, mungkin pemerintah provinsi sudah, yaitu aplikasi Nelayan Pintar. Mudah-mudahan ini ke depan secepatnya juga kami akan koordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo, apakah aplikasi ini bisa diaplikasikan berbagi pakai sampai dengan
kabupaten, dan sampai dengan desa, di mana ada juga desa-desa nelayan. Beberapa kegiatan program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur juga sering kami publikasikan melalui website OPD maupun platform media sosial yang ada pada Dinas Kominfo. Untuk jaringan kita sementara peningkatan sehingga pada saat nelayan melakukan tangkapan di luar pulau bisa terjangkau juga. Pada saat mereka menggunakan internet mungkin membutuhkan informasi apa atau menyampaikan informasi di tengah laut. Barangkali itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya kembalikan kepada Ibu Yeli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Kominfo Kabupaten Flores Timur, Bapak Heri Lamauran Esos, yang sudah menyampaikan soal peran dan tugasnya dalam pelayanan publik, terutama berbagai kegiatan Pemkab Flores Timur ya, secara khusus di bidang perikanan dan kelautan. Dan Bapak Ibu peserta sekalian, para narasumber sekalian, sebelum kita masuk pada sesi yang kedua ya, ini soal diskusi tanya jawab baik dari announcer, saya sendiri Yelimera, dan juga bagi para peserta. Kita break sebentar ya, 2 menit saya beri waktu untuk kita break sebentar. Kita akan lanjutkan pada sesi diskusi atau dialog bersama. Ya, Anda masih bersama kami program LPPL RSPD Flores Timur Mantap Terpercaya yang dipancar luaskan dari San Domingo Larantuka. Sahabat 92, untuk Anda yang masih stay tune di program LPPL RSPD Flores, saya mewakili kerabat kerja menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan semuanya dan semoga perjumpaan kita hari ini bisa memberikan nilai tambah ya untuk semuanya, terutama bagi para pencinta bahari Flores Timur. Baik, kita masuk pada sesi yang kedua, langsung saja tanya jawab. Saya mulai pertama kepada Bapak Agustinus Bulu. Sekali lagi selamat sore Pak, masih semangat ya? Selamat sore. Kalau urusan lain saya selalu semangat. Oke, baik. Pak Agustinus, kalau kita bicara soal kolaborasi ya, ini tentu bagaimana membangun kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Nah, ini kira-kira apa maksud dan tujuan, dan terus kemudian kira-kira eh, dengan adanya komitmen bersama melalui kolaborasi ini, ya, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, apa ada faktor eksternal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ya demi keberhasilan eh, kerjasama ini? Pak Agus, silakan. Baik, mungkin saya mencoba untuk sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang selama ini kami kolaborasikan dengan Pemda Flutim, khususnya untuk bidang perikanan tangkap ya. Ya sekarang ini memang dirasakan terkesan kami itu berjalan sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya di bidang perikanan tangkap itu sudah ada kolaborasi antara kami dengan Pemkab Flutim. Dalam hal ini DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten Flores Timur. Dalam salah satu contohnya adalah melakukan pembinaan untuk nelayan-nelayan pemilik kapal, bukan hanya kewenangan provinsi semata, tapi itu juga adalah nelayan milik Pemkab Flutim. Makanya kami juga meminta Bapak Kadis di Flutim untuk bersama-sama dengan kami melakukan pembinaan untuk nelayan-nelayan kita ini sedapat mungkin melengkapi segala macam bentuk perizinan sehingga semuanya bisa berjalan lancar di dalam melakukan operasi penangkapan di laut. Sebab kalau tidak sedikit saja terlewatkan prosedur perizinan ini itu akan ada masalah untuk kita. Kenapa saya bilang masalah? Karena kalau di teman-teman pengawasan yang di KCD yang menemukan, saya jamin itu pasti akan melakukan pembinaan. Saya jamin 100% akan ada pembinaan. Tapi kalau instansi lain atau aparat lain yang menemukan, itu mungkin kena sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini tidak melulu masuk penjara, bukan. Sekarang sudah diterapkan sanksi administrasi berupa denda. Nah, denda ini
kasihan teman-teman kita yang nelayan ini kalau kena denda, itu dendanya agak besar. Itu bunyinya sekitar puluhan juta atau jutaan gitu dendanya kalau dia tidak melengkapi perizinannya. Itu yang di bidang perikan tangkap itu yang agak krusial sekarang karena di teman-teman di aparat yang menjaga laut juga ini sekarang yang mengawasi laut itu sudah menerapkan eh, peraturan menteri yang diberikan kepada nelayan itu berupa yang melanggar dikenakan denda administrasi. Beda kalau di DKP provinsi itu masih melakukan pembinaan. Di mana kita melakukan pembinaan ini kita mewajibkan teman-teman nelayan untuk melengkapi segala macam bentuk perizinan, persyaratan perizinan sehingga dia aman untuk berlayar di laut. Sedangkan kalau untuk apa yang selama ini kita jadi masalah ya untuk kami dengan kabupaten itu karena memang salah satunya adalah kerjasama di bidang pengawasan. Memang terus terang begitu banyaknya aktivitas yang melanggar ya di wilayah laut kita, tapi pemerintah provinsi pun belum bisa untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kenapa saya bilang belum bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh? Karena memang dirasakan biaya. Salah satu contohnya, kami memiliki kapal pengawas di floating, tapi biaya operasionalnya yang sedikit terkendala. Kenapa saya bilang terkendala? Karena tidak semua biaya operasional ini dibebankan di KCD. Karena memang keterbatasan biaya operasional yang menyebabkan kapal kami ini agak jarang dalam uh, istilahnya jarang sekali untuk melakukan operasi karena biaya operasional yang tinggi. Mungkin itu Bu, dari saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Nah, ini masih terkait dengan kolaborasi ya antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten. Saya menuju kepada Bapak Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur. Nah, tentu dengan adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, nah ini apa yang bisa diharapkan ya bagi kemajuan dan tata kelola perikanan dan kelautan floating. Ini terkhusus bagi sosial ekonomi masyarakat dan juga pengelolaan agar ekologisnya tetap terjaga. Oke, baik. Eh, Terima kasih Pak PLT. Terkait dengan pengawasan ini yang saya mau tekankan bahwa memang secara pribadi dan lembaga dan masyarakat nelayan di Flores Timur merasa bahwa pengawasan laut terhadap illegal fishing dan destructive fishing itu masih sangat belum maksimal, belum maksimal khususnya di Flores Timur. Kenapa? Mungkin tadi sudah disampaikan salah satu faktornya adalah kapal pengawas dengan biaya yang begitu besar sehingga pengawasan di laut oleh KCD itu belum maksimal. Memang ini menjadi dilema dengan aturan baru itu memang kita di kabupaten kota itu menjadi dilema. Karena kegiatan destructive fishing contohnya yang kita temukan di depan mata kita lalu tidak punya kewenangan kita untuk melakukan tindakan. Lalu kita harus menunggu teman-teman dari KCD wilayah Lembata, Sika, dan Alor. Wilayah Sika dan Flores Timur, Lembata, Sika, dan Flores Timur untuk melakukan pengawasan. Ini menjadi dilema. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini, kami dari kabupaten kota, khususnya di Flores Timur, mengharapkan agar sebuah komitmen bersama untuk bagaimana kewenangan itu diberikan kepada kabupaten kota untuk bisa melakukan pengawasan. Karena orang melakukan penangkapan ikan dengan destructive fishing pada malam itu, lalu kita tidak bisa menunggu orang provinsi harus datang melakukan tindakan.
Paling kita yang orang Flores Timur ini, yang dekat dengan nelayan, yang punya rumah yang dekat nelayan, nelayan yang punya orang kabupaten kota, yang harus melakukan pengawasan itu. Oleh karena itu, saya sebagai selaku Kepala Dinas Perikanan Flores Timur dan mewakili seluruh nelayan yang ada di Flores Timur, menghendaki pengawasan ini harus ada komitmen bersama bagaimana kita bisa menginterpretasikan Undang-Undang 23 2014 itu secara bersama. Jangan beban itu diberikan seluruhnya kepada provinsi, tetapi kewenangan sebagian kewenangan itu apa saja kewenangan diberikan kepada kabupaten kota untuk melakukan pengawasan sehingga pelestarian laut kita itu akan terjaga sepanjang masa. Ini yang saya rasakan selama ini. Kemudian yang kedua terkait dengan sosial ekonomi nelayan, pemberdayaan masyarakat nelayan. Memang kita kembali omong bicara terkait dengan regulasi. Kabupaten kota memiliki nelayan. Tetapi kewenangan untuk mengurus baik izin dan lain sebagainya itu oleh provinsi. Pemberdayaan oleh kabupaten kota. Tapi kembali kepada perizinan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh provinsi. Kemudian tangkapan hasil ikan dari Flores Timur itu kabupaten kota tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penarikan retribusi dan lain-lain, pengawasan dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi dilema buat kami di kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur salah satu kabupaten yang memiliki nelayan yang cukup besar di NTT. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan dalam materi singkat saya, kalau boleh, bagaimana kita duduk bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan kabupaten kota seluruh NTT, bagaimana kewenangan itu bisa dibagilah kepada kabupaten kota untuk melakukan uh, pengawasan, Karena uh, kalau kita membaca regulasi itu secara lurus, maka kabupaten kota enggan untuk melakukan pengawasan dan lain-lainnya dalam pelestarian laut di khususnya di Flores Timur. Saya pikir tambahan dari saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikram, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flotim. Eh, kita fokus masih pada pertanyaan kolaborasi tadi ya. Ini saya memberikan ruang kepada peserta, silakan. Mungkin ada usul, saran atau pikiran-pikiran yang baik untuk kedua narasumber ini, ya, terkait dengan bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan dari tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten. Saya memberi untuk dua penanya ya, dua peserta. Yang pertama ini dari tokoh masyarakat, Bapak Dominikus Temaluru, ya, tokoh masyarakat Dominikus Temaluru. Kemudian yang kedua tokoh perempuan ya. Mungkin mic-nya bisa dimanfaatkan. Ibu boleh perkenalkan namanya dari unsur mana? Oh, langsung saja Pak Dominikus. Tapi saya beri ruang untuk dua penanya. Yang pertama dari tokoh masyarakat Bapak Mini Temaluru. Yang kedua tadi saya melihat ada salah satu ibu, Ibu Veronica ya. Oke, silakan. Yang pertama Pak Mini Temaluru. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Saya mencatat beberapa hal yang kayaknya jadi pertanyaan krusial ya. Karena NTT ini terlihat ada model pemiskinan struktural karena ketidakberdayaan tata kelola laut. Itu kita biasa sebut ego sektor. Biasanya antar OPD, tapi sekarang antar pemerintah. Saya mencatat beberapa hal di sini, hal-hal praktis dulu ya. Yang pertama, apakah semua kapal nelayan masuk dalam kewenangan pengawas Pemprov?
seperti izin operasi, administrasi kapal, termasuk misalnya share bantuan atau monitoring evaluasi tata kelola setiap akhir tahun. Ini masuk kewenangan mana ini? Yang kedua, kewenangan determinasi harga itu oleh pasar secara independen atau berdasarkan segmen pasar, atau oleh Pemprov. Dalam hal ini saya tidak mengacu pada hegemoni pasar ditentukan oleh pemerintah, tetapi bahwa apakah pemerintah mengintervensi juga harga pasar di tingkat nelayan? Karena waktu saya kerja dengan GTZ Jerman, saya pernah meneliti hasil peredaran uang di laut pada saat musim ikan itu satu hari hampir 5 miliar. Where is the money for it? Larantuka. Yang ketiga, ini soal lebih tinggi sedikit. Saya pernah menganjurkan di beberapa diskusi, apakah kita tidak bisa memperjuangkan provinsi kelautan? Karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 2014, kita tidak mungkin membentuk karena itu determinasinya dipakai dengan cara normal baseline. Artinya demarkasinya hanya 12 mil dari pulau. Sedangkan laut di tengah seperti Laut Sawu itu harus milik negara. Dan masih RUU tentang kelautan ini belum disahkan, masih RUU. Kita menganjurkan agar pemerintah provinsi mengusahakan agar prinsip archipelagic baseline dipakai sehingga tata kelola laut itu menjadi penuh, utuh. Jadi tidak secara sporadis. Orang kita kebingungan ini. Dan yang terakhir, varian hasil laut ini tidak hanya ikan. Di mana yang lainnya? Saya melihat orang secara manual, tangkap gurita, tangkap ikan sotong, tangkap ikan kerapu, ikan batu, dan ikan satu yang panjang kayak pedang itu, ikan parang. Waktu saya di Jakarta, di Bekasi, kita makan ikan enak, mereka bilang bahwa ada larantuka. Baru-baru 2 minggu lalu saya ada di Labuan Bajo makan ikan enak dari larantuka. Lalu klaim keuntungan atau benefit dari produksi ikan yang sangat besar di Flores Timur itu determinasinya oleh provinsi atau oleh kabupaten atau share. Pemerintah provinsi hanya perwakilan, sedangkan otonomi tata kelola ikan bisa dialihkan sebagiannya menjadi kewenangan kabupaten. Saya kira hanya ini saja. Minta maaf kalau panjang, tapi ini urgen. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Mini Temaluru mewakili tokoh masyarakat. Langsung saja Ibu Verola Mahoda, kita selesaikan dua penanya, baru langsung Ya, ditanggapi ya kedua narasumber. terima kasih atas waktunya. Eh, saya mau katakan bahwa wilayah Kabupaten Flores Timur itu wilayah lautnya lebih luas ketimbang wilayah daratan. Karena itu mungkin saya merasa penting untuk kita, pemerintah provinsi dan kabupaten, dalam konteks kolaborasi yang kita bicarakan sore ini, ada keseriusan terkait dengan model kolaborasi macam apa yang mau dibangun untuk kepentingan Provinsi NTT dan kepentingan Kabupaten Flores Timur. Karena itu berkaitan erat sekali dengan kami punya PAD. Kalau seluruh kewenangan ini diambil tanpa ada kolaborasi, dari mana kami akan membangun? Dari mana PAD kami? TPI sudah diambil oleh provinsi. Dua tambak mutiara yang ada di Flores Timur ini, CSR-nya macam apa? Kami tidak pernah tahu. Saya harap Mini tahu. Iya, karena kita tidak pernah dengar sumber PAD kami yang berasal dari dua perusahaan besar ini.
yang sudah belasan mungkin 20-an tahun berada di daerah ini. Ya, kabupaten ini boleh dikatakan kabupaten yang masih jauh tertinggal. Mengharap pembangunan dengan sumber dana pusat itu juga hak, tetapi saya pikir lebih bagus lagi kalau kita mulai memikirkan aset-aset yang ada di sekitar kita, termasuk aset yang ada di laut. Kemudian hal yang kedua terkait dengan diskusi kita sore ini, kita ngobrol soal kolaborasi pemanfaatan. Kapan kita bicara soal kolaborasi perlindungan? Saya mengerti bahwa sekarang kewenangan untuk mengeluarkan surat izin penangkapan itu ada di tangan kawan-kawan di KCD. Sudah benar. Sayangnya pengeluaran izin ini tidak diimbangi dengan pemantauan di lapangan. Apakah kawan-kawan nelayan ini benar-benar berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku? Saya khawatir ketidaktaatan kita terhadap aturan akan mengancam sengketa sumber daya alam di laut. Karena tanda-tanda ini sudah ada. Saya kasih contoh misalnya, nelayan gurita. Apakah secara aturan mereka itu diberikan kewenangan untuk menangkap sampai di daerah pemukiman warga di pesisir pantai? Karena hal ini yang kami nonton setiap hari itu menjadi sumber sengketa di sana. Saya kira beberapa hal ini yang harus kita pikirkan serius. Kalau kita bicara, ini masih soal-soal pemanfaatan ya. Soal ekologi bawah laut apalagi, rusak parah. Laju kerusakan lebih cepat daripada kawan-kawan aktivis yang memperbaikinya. Kita sedang mengelola memperbaiki yang lain, dari belakang mereka sedang merusak yang lain. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan di sore hari ini, bahwa seluruh kerusakan itu dibawa dari darat, bukan terjadi di laut. Karena Flores Timur tidak punya manusia yang berdomisili di laut, semua berdomisili di darat. Karena itu pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di tengah laut dengan sekian biaya yang begitu besar, tetapi perilaku dari daratnya tidak dikontrol. Saya mengusulkan satu hal, menyesuaikan dengan efektivitas pembiayaan, biaya pemantauan kita. Saya kira kita mesti mempunyai daerah-daerah prioritas yang perlu dipantau secara efektif, perlu diawasi secara efektif. Kerjasama kami dengan Polair berjalan, tetapi tidak seefektif sebagaimana yang kita harapkan. Khusus untuk penangkapan ikan dengan bom, saya kira mereka bukan sadar dan berhenti, tapi mereka hanya berhenti karena belum ada peluang yang tepat. Kami mempunyai beberapa data, bahkan di bulan Juni itu ada penangkapan penyu di tengah laut, kita kirim drone dan tertangkap. Kemudian keluarlah berita bahwa penyu itu dilepas. Saya minta data, data yang dikasih oleh Balai Konservasi, data yang pelepasan penyu tahun 2000, itu 2021. Dan ini aneh menurut saya. Sebuah lembaga pemerintah bisa berlaku seperti itu. Kemudian hal yang berikut soal ya, saya kembali lagi kepada lokus pengawasan kita. Duit kita hanya sedikit. Kalau semuanya diambil alih oleh provinsi, provinsi bisa mengeluarkan izin melaut. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik, tidak ada sesuatu yang kita hasilkan. Minta maaf Pak Kadis, Kadis Provinsi, Kadis Kabupaten, saya minta maaf. Saya itu berada di Laut Selatan yang berhadapan dengan Laut Sawu, di Teluk Solor Selatan. Saya berkantor di situ dan hari-hari saya menyaksikan ancaman sengketa di laut itu cukup besar. Saya berharap
kita ngobrol cukup serius soal kolaborasi ini. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Ibu Veronica Lamahoda. Ini beliau yang mewakili tokoh perempuan, sangat luar biasa. Kita patut berikan apresiasi dulu ya. Oke, untuk dua penanya, Pak Mini dan Ibu Vero, ini saya punya kesimpulan satu saja, Pak. Untuk Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten, ini soal pengawasan, kewenangan pengawasan. Seperti apa? Silakan langsung ditanggapi oleh kedua Bapak narasumber. Pak Agus, boleh mulai duluan? Baik, terima kasih. Yang pertama Bapak Dominikus. Saya sedikit menjelaskan tentang apakah semua urusan nelayan ini ditangani di provinsi. Begini Bapak, jadi sesuai dengan undang-undang kewenangan 0 sampai 12 mil itu ditarik ke provinsi. Itu undang-undangnya. Hanya sehingga dalam hal ini keterkaitan antara undang-undang ini tadi dengan apa yang dilakukan oleh kami di provinsi adalah melayani seluruh proses perizinan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Flotim sampai kepada dari katakanlah 6 sampai 30 JT. Sehingga dari proses-proses ini tentunya bahwa apa yang perlu dilengkapi oleh teman-teman nelayan, ya itulah yang kita berikan di pihak KCD dan KCP, sehingga semua proses-proses itu bisa berjalan lancar. Apa yang harus dilengkapi itu ada semua di KCD. Kewenangan untuk menentukan harga ikan itu mekanisme pasar, Pak. Mengikuti mekanisme pasar, kecuali kalau nemu SKI, surat keterangan asal ikan, kita menggunakan harga patokan. Harga patokan ini semata-mata berdasarkan keputusan Kepala Dinas tentang harga patokan ikan untuk pungutan surat keterangan asal ikan. Tentunya di sini eh, teman-teman nelayan yang mengurus SKI di kantor cabang dinas berpatokan pada apa yang perda yang berlaku di provinsi ini ditambah dengan harga patokan ikan yang kita keluarkan. Itu ada salah satu contoh, ikan kerapu yang dikirim, berarti dia 2% dari harga patokannya. Nah, harga patokan itu ada di teman-teman di KCD yang kita sudah sampaikan di sana. Itu yang, tapi kalau harga ikannya sendiri yang berlaku di pasaran, itu mengikuti mekanisme pasar. Di Plotim harganya berapa, di Kupang harganya berapa, itu mengikuti mekanisme pasar. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan mungkin nanti Bapak Ibu PJ barangkali yang bisa menjawab karena ini urusannya kami teknis sekali di bidang perikanan tangkap. Tapi untuk Provinsi Kepulauan mungkin nanti saya minta tolong Ibu PJ yang menjawab ini kenapa tidak belum belum terwujudnya Provinsi Kepulauan di Nusa Tenggara Timur ini. Berikutnya lagi untuk tata kelola laut kita sebenarnya sudah diatur sebenarnya oleh pemerintah pusat bahwa di dalam proses-proses perizinan ini khusus perairan wilayah provinsi wilayah Flores Timur itu dia masuk dalam WPP 713 kalau saya tidak salah bahwa itu tidak semua kapal yang beroperasi di PPP di Flores Timur itu sudah ditetapkan dalam surat-surat izinnya bahwa dia hanya boleh menangkap di wilayah perairan Flores Timur dimasuk dalam WPP yang sudah dicantumkan di surat izinnya, surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi NTT. Sedangkan untuk
eh, jenis-jenis ikan yang memang hasil produksi dari flow team cukup besar, cukup banyak. Kalau kami di sini di DKP provinsi ini mencatat dari teman-teman petugas di Dinas Kelautan, Dinas Perikanan Flores Timur itu khusus 2013 saja produksi ikan di Flores Timur itu sudah hampir mencapai 17.000 ton atau 17 juta kilo yang diproduksi pada tahun 2023. Nah, tentunya di sini produksi yang dihasilkan di Kabupaten Flores Timur ini termasuk salah satu eh, salah satu kabupaten yang memiliki produksi ikan tangkap tertinggi. Makanya oleh pemerintah pusat melihat ini, makanya ditempatkanlah PPI Amagarapati di Flores Timur. Walaupun itu mungkin dalam penjelasan-penjelasannya yang kita tahu bahwa itu sumbangan dari pemerintah Jepang ataupun dari nelayan-nelayan Jepang, tapi itu bahwa tetap adalah campur tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga menempatkan pembangunan PPI itu di Flores Timur, PPI Amagarapati. Sedangkan untuk Ibu Veronica yang saya hormati, memang di antara DKP Plotim dengan DKP Provinsi NTT baru kerjasamanya dalam kolaborasi ini memang masih sedikit, terutama dalam bidang pengawasan karena memang kita dibatasi oleh undang-undang ini. Tapi kami tidak eh, melepas tanggung jawab itu bahwa kami menempatkan petugas-petugas kami di kantor cabang dinas yang ada di Flores Timur, KCD Flotim, itu juga akan turut membantu atau bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan Flores Timur membantu melakukan pengawasan tadi. Memang kalau semuanya ditangani di provinsi terasa sangat berat karena memang teman-teman bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang ada di DKP provinsi ini juga sedikit eh, mengalami kendala dari hal biaya operasional sebenarnya yang masalah. Tapi tidak mengurangi itu ada teman-teman kami di KCD Flores Timur yang bisa bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam bidang pengawasan. Khususnya untuk peningkatan pendapatan asli daerah, memang selama ini dirasakan bahwa semua itu diambil di provinsi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendapatan asli daerah yang dipungut oleh teman-teman di kantor cabang dinas sesuai perda provinsi, sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang tadi bahwa 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Sedangkan yang kabupaten mungkin juga memiliki perda tersendiri untuk memungut PAD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Terus untuk CSR di perusahaan-perusahaan mutiara, mungkin nanti Bapak Kadis Flores Timur bisa menjawab karena kami sendiri di provinsi uh, memang belum pernah mengetahui itu apakah betul ada CSR dari perusahaan-perusahaan mutiara ini. Karena selama ini mungkin saja CSR ini oleh perusahaan mutiaranya sendiri yang melakukan, tidak melibatkan pemerintah mungkin. Nah, jadi kalau kami di provinsi memang belum belum mengikuti ini apakah betul ada CSR dari perusahaan-perusahaan mutiara ini. Khusus untuk kolaborasi kami dengan Kabupaten Flores Timur memang terasanya berjalannya sangat dirasakan selama ini sepertinya mungkin tidak ada kerjasama gitu, tapi ada. Saya pastikan itu ada kerjasama kami dengan Pemkab Flores Timur juga ada, sehingga walaupun itu kecil ya, walaupun itu kecil, salah satunya itu adalah bahwa kita menempatkan kapal pengawas di Flores Timur karena kita melihat wilayah laut, wilayah perairan laut yang begitu besar di Kabupaten Flores Timur, itu bisa teman-teman di KCD bisa bekerja sama dengan dinas perikanan setempat, mungkin dengan dinas perikanan Flores Timur untuk melakukan pengawasan di laut. Berikutnya lagi untuk khusus untuk nelayan yang menangkap gurita. Sebenarnya untuk menangkap gurita ini mungkin saya sampaikan bahwa
seluruh kapal yang mendapatkan izin dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT, wilayah 4 mil ke bawah, itu di surat izinnya sudah disampaikan bahwa wilayah itu adalah untuk nelayan kecil. 4 mil laut ke bawah. Berarti 4 mil, 3 mil, 2 mil sampai 0 itu adalah milik wilayah untuk penangkapan nelayan-nelayan kecil. Sehingga tidak pantaslah kalau kapal-kapal besar ini beroperasi di situ. Mereka hanya bisa beroperasi di atas dari 4 sampai 12 mil. Tidak boleh di bawah 4 mil. Karena itu adalah milik nelayan kecil. Nah, nelayan kecil ini tentunya adalah nelayan-nelayan penangkap eh, cumi. Karena dia cumi-cumi ini kan tidak mungkin ada di atas 4 mil. Itu di setiap surat izin yang kita keluarkan, itu kita sudah sampaikan bahwa dilarang menangkap di bawah 4 mil. Berikutnya lagi untuk khusus untuk kerusakan di laut ya. Jadi bahwa mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sika itu sudah ditetapkan wilayah konservasi. Sehingga apapun yang izin yang kita keluarkan tetap bahwa dia nelayan itu harus memperhatikan bahwa 3 kabupaten ini sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan Perikanan sebagai wilayah konservasi perairan. Nah, sehingga dengan ditetapkannya wilayah sebagai wilayah konservasi perairan, tentunya di sini bahwa seluruh uh, perusahaan-perusahaan ataupun nelayan-nelayan yang menangkap di situ harus memperhatikan bahwa di situ adalah wilayah konservasi. Tidak boleh menggunakan bom, tidak boleh menggunakan bahan peledak, karena ini wilayah konservasi. Tentunya untuk pengawasannya, teman-teman di KCD di Flores Timur yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Berikutnya mungkin dari sisi kasus-kasus memang pemboman ikan ini, eh, sampai dengan saat ini memang dari teman-teman di pengawasan sudah sedikit berkurang ya. Mungkin karena kesadaran teman-teman nelayan ataupun juga karena adanya sosialisasi yang mungkin menyebabkan teman-teman terasa mungkin sudah banyak berkurang karena kita menempatkan kapal di sana walaupun mungkin pergerakannya agak sedikit tersendat-sendat karena biaya operasional. Ter- Terlepas dari itu bahwa tetap bahwa khusus untuk pengawasan perairan laut kita ini itu harus dari pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur tentunya akan berkolaborasi terus sampai terus ke depannya khusus untuk penanganan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Apalagi 3 kabupaten ini, wilayah KCD ini adalah wilayah konservasi. Mungkin demikian dari saya, Bu. Saya Baik, mungkin nanti dibantu Pak oleh Agustinus, Ibu terima kasih. Mungkin ada Vicky. tambahan, tetapi saya perlu ingatkan kepada kita semua, baik para narasumber dan peserta. Tadi kita sudah komit bahwa untuk talk show sore hari ini kita punya toleransi waktu 1,5 jam. Saya melihat di sini kita sudah bergeser, tetapi masih diberi 1-2 menit ke depan setelah Pak Ikram menjelaskan tanggapan beberapa tadi. Saya mohon Pak Ikram singkat dan berikutnya akan ada satu pertanyaan lagi ya. Diberi ruang untuk peserta cuma 2 penanya tapi masing-masing cuma 1 pertanyaan. Sebelumnya Pak Ikram silakan menjelaskan dulu. Ya, terima kasih. Saya singkat, padat, dan jelas sesuai amanat dari pembawa acara. Jadi apa yang disampaikan oleh abang saya Pak Mini Temaloro, kakak saya Ibu Veronica Lamauda, itu sama juga apa yang saya sampaikan tadi. Harapannya bahwa dengan salah satu yang saya mau sampaikan terkait dengan pengawasan. Memang pengawasan ini kalau kita bahas sampai kapanpun tidak selesai selama regulasi atau Undang-Undang 23 2014 itu masih ada. Maka tidak akan selesai karena kekurangan SDM, kekurangan anggaran, kekurangan sarana dan prasarana menjadi penilaian tersendiri bahwa pengawasan pelestarian lingkungan laut itu masih sangat-sangat kurang khusus di Kabupaten Flores Timur.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PAD. Memang kami di Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun-tahun sebelum belum berlakunya Undang-Undang 23 2015, target penerimaan PAD khusus Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur itu sangat luar biasa dan kami memenuhi target, malah surplus. Namun dengan ada Undang-Undang 23 2015, maka target itu kami tidak mencapai target. Contoh tahun 2014 ini saja tidak bisa mencapai target karena banyak hasil-hasil perikanan yang keluar dari Flores Timur sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten untuk melakukan penagihan retribusi untuk PAD Kabupaten Flores Timur, tapi itu menjadi tercatat untuk PAD Provinsi NTT yang dikoordinir oleh Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Larantuka. Ini yang menjadi kesulitan buat kami kabupaten kota seluruh NTT dan mungkin seluruh Indonesia. Nah, namanya ini undang-undang jadi pasti berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga kolaborasi yang kita bicarakan hari ini mungkin secepatnya kita lakukan untuk menerapkan atau membagi tugas ke bawah dari provinsi ke kabupaten kota terkait dengan kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang 23 2014. Pak PLT, kalau saya ditanya dan seluruh masyarakat nelayan Flores Timur ditanya, bagaimana dengan Undang-Undang 23 2014, maka pasti kami menjawab dicabut. Pakai dengan undang-undang yang lama, kita kabupaten Siap, kota siap. kewenangannya 0 sampai 4 mil. 4 mil ke 12 mil menjadi wilayah provinsi. Nah, itu bisa sedikit terjawab apa keluhan-keluhan masyarakat nelayan kita, keluhan-keluhan tokoh masyarakat kita yang ada di Flores Timur. Nah, sekarang dengan kewenangan ini di garis pantai sampai 12 mil itu tidak lagi kewenangan kabupaten kota. Semua urusan-urusan ini menjadi kewenangan provinsi. Nah, ini yang menjadi kesulitan buat kita di kabupaten kota. Ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan harga pasar. Itu juga saya setuju dengan apa yang disampaikan, itu mekanisme pasar dan juga terpegantung juga terhadap produksi ikan pada saat itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan berkenan untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik Pak Ikram, terima kasih. Dan untuk langsung saja ya pertanyaan berikut eh, kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan oke, ini nampaknya peserta begitu semangat ya, karena ini kesempatan yang sangat berharga. Silakan Pak Lius Paru ya, ini Ketua Kelompok Nelayan Flores Timur, Pak Agus. Baik, selamat sore buat kita semua. Pak PLT Kadis Perikanan dan Kelautan, Pak Agus. Sore, sore Saya Bapak. coba berbicara tentang kita fokus dulu. Jangan bicara tentang peningkatan pendapatan, tapi kita lebih fokus pada soal regulasi dari peraturan-peraturan pemerintah yang muncul. Karena ini sangat membelenggu. Terkait PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis online. Nah, ini kita diberhadapkan dengan salah satu kategori pelaku usaha dalam memiliki nomor induk berusaha. Implementasinya berdampak kepada kapal-kapal pemerintah yang sekarang terkena dampaknya. Contoh di floating. Sekian kapal dalam jumlah 29 kapal per Desember 2024 tidak bisa akan melaut. Karena berdampak regulasi tersebut, di mana kepemilikan hak kapal itu atas nama pemerintah, maka pemerintah dengan sendirinya dilarang memiliki nomor induk berusaha. Akhirnya harus diganti. Tetapi regulasi tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan ini berbenturan dengan aturan yang ada, maka dengan sendirinya butuh pembahasan yang lebih elit antara eksekutif, legislatif di Kabupaten Flores Timur. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah nomor 85 tentang penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana sebelum tahun 2015 peraturan pemerintah nomor 75 dengan bea tarif 5% di atas kapal 30 gross tonase sampai dengan 60, dia berubah di tahun 2021 tersebut dari kapal yang ber-GT 4, 5 GT sampai 60 dikenakan bea tarif 5%.
inti dari peraturan ini adalah bagaimana penjelmaan aturan ini diterapkan kepada kami kabupaten. Aturan yang muncul, kategori 3 provinsi yang terlambat dengan menerapkan aturan ini termasuk Nusa Tenggara Timur, Pak. 2020 itu implementasinya diterapkan untuk masa percobaan 2022. Ternyata 3 provinsi ini termasuk NTT lama menerapkan peraturan ini. Diberi range waktu tahun 2003, maka kita tertidur di tahun 2024. Makanya kolaborasi yang ada ini saya minta supaya dari provinsi dengan kabupaten bisa menjalankan apa yang kita sepakati hari ini. Karena batas wilayah dengan otonomi daerah seperti ini, pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Belum kita dikenalkan dengan OSE sistem online, dengan sistem informasi kapal daerah, di 2024 ketika ini diterapkan, maka dengan sendirinya contoh kapal-kapal lain, dia harus migrasi, memilih di bawah 12 mil atau bermigrasi di atas 12 mil. Sedangkan wilayah Flores Timur ini dia berbatasan dengan Lembata, kemudian Sika, Alor. Bagaimana WPP kami kemarin wilayah penangkapan kami dari 714, 713 dengan 573 ini dikebiri menjadi 2 WPP saja. Tapi akhirnya dikonfirmasi balik. Terima kasih Pak Kadis karena memberi ruang itu kembali untuk kita bisa menggunakan 3 WPP. Terima kasih Pak Kadis. Jadi saya minta supaya ke depannya kita tidak usah terlalu fokus kepada pendapatan, peningkatan, penguatan, tapi bagaimana regulasi itu diterapkan benar-benar dan cepat menjelma kepada masyarakat nelayan di bawah. Kita bicara soal penangkapan segala macam, tapi kita dibenturkan dengan aturan seperti ini. Saya rasa itu menjadi mentah. Jadi terima kasih Pak Kadis, saya cuma mau sampaikan kolaborasi yang saya inginkan adalah bagaimana penerapan aturan yang ada itu benar-benar diimplementasikan kepada nelayan Flores Timur dan nelayan-nelayan kabupaten lainnya. Sehingga dampaknya jangan sampai kita melaut tetapi hal-hal seperti ini sangat peka sekali di laut. Jadi saya minta Pak Kadis, kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kebetulan KCD juga ada di Flores Timur mewakili Larantuka, Momere dan Ende. Kami nelayan pola lain diuntungkan kemarin dengan ketika penetapan pelabuhan pendaratan ikan termasuk di PPI Manggarapati. Tetapi kalau SIMKADA diterapkan, maka kami harus timbang di Kupang. Kapal Momere pun harus timbang di Kupang. Jadi sekali lagi terima kasih. Salah satu kemarin yang diperjuangkan adalah bagaimana pelabuhan pendaratan ikan PPI dimanfaatkan sehingga kami bisa timbang di situ. Tapi kalau regulasi ini diterapkan, maka kami tangkapnya capek di sini, kami harus bawa ikannya ke Kupang. Yang Momere juga harus bawanya ke Kupang. Tapi soal bagaimana nama yang tersebut disampaikan oleh kakak saya Dominikus tadi, ini bagian dari bagaimana kolaborasi provinsi dan kabupaten, bicara ke kabupaten, bagaimana ada perda penguatan kelautan dan perikan, memprotek hasil bumi kita di sini. Jadi kami lebih bersuara kepada DPR kami, pemerintah kami. Nah, sehingga apa yang kita namakan produk kami menjadi nama kami. Jangan sampai produk kami by name-nya nama dari kabupaten lain. Untuk sementara itu sekian saja Pak Kadis. Salam hormat dari kami. Terima kasih banyak Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Julius Paru ya. Ini beliau yang adalah ketua kelompok nelayan Flores Timur. Tentu saya punya kesimpulan bahwa penekanannya pada bagaimana implementasi kebijakan ya, program kelautan dan perikanan NTT dan juga perkembangannya seperti apa. Silakan Bapak berdua atau masih ada yang mau bertanya? Oh ya, Pak Kadis berdua ini kebetulan ada salah satu peserta beliau ini juga pemerhati lingkungan nih. Silakan Pak Vino Montero. eh Mohon to the point ya, karena saat ini sudah pukul 16:49 dan berarti 10 menit lagi kita akan sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya akan closing untuk perjumpaan kita sore hari ini. Pak Vino silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadinya saya datang ke sini berharap ada pembahasan tentang kolaborasi apa yang bisa dijalankan antara pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dan Dinas Perikanan Provinsi. Tapi malah pembicaraan pembuka tadi bahwa soal permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinas sendiri. Untuk itu, di sini saya mengusulkan, kalau boleh usul ya,
untuk semua permasalahan yang sudah dibahas dari tadi. Selama ini kami pantau DKP itu hanya mengurus soal izin kapal dan bantuan-bantuan. Yang pengen kami lihat apakah DKP juga mengurus soal ikan. Tadi Bu Fel sudah sempat singgung, ikan kita di laut ini apakah didata? Data ikan yang masih hidup dan data ikan yang sudah ditangkap itu berapa jumlah banyaknya itu setiap hari, yang masih hidup ada berapa banyak, apakah ada data tentang itu? Kemudian tentang bantuan, apakah bantuan ini selama ini juga didata juga, bantuan itu digunakan dengan benar atau tidak gitu. Nah, kalau boleh usul, biar tidak terjadi overfishing, kita perlu data untuk jumlah ikan, dan tidak biar ikan kita bisa melimpah, kita perlu buat aturan aktivitas kapal penangkapan ikan yang beraktivitas di pinggir pantai. Tadi Bu Vero juga suka singgung, juga Bapak dari Ketua Kelompok Nelayan membahas juga tentang aturan kapal tadi. Yang kami pantau kapal-kapal berukuran besar itu sering sekali mengambil ikan di pinggir pantai. Yang mana itu adalah lahannya kapal-kapal kecil tadi, di bawah 4 mil tadi. Gitu. Kemudian soal bantuan, apakah bantuan tepat sasaran? Ini saya bicara bukan asal bicara atau mimpi, tapi ini saya juga dari data-data saya yang saya dapati di tempat lain. Bantuan-bantuan diberikan itu kalau memang tidak tepat sasaran, si penerima bantuan bisa, bolehlah dibuat aturan. Di tempat lain tuh ada aturan bahwa dia sampai 5 lapis keluarga itu tidak boleh terima bantuan lagi. Bisa tidak Florestimo buat seperti itu? Supaya ada efek jerahnya bahwa bantuan itu boleh dipakai dengan benar gitu. Kemudian pun walaupun tidak dipakai dengan benar, itu bisa ditarik kembali oleh Dinas Perikanan dan diberikan kepada yang lain yang bisa digunakan. Yang ada selama ini bantuan diberikan ya sudah hilang. Pendataan selanjutnya entah di mana gitu. Kemudian soal masalah personil dan peralatan yang selalu disebutkan dari tadi. Itu pengawasan pengawasan ikan tangkap itu kalau kita lakukan selama ini yang kami pantau, pengawasan kapal selalu berlabuh, kapal pengawasan selalu berlabuh di pelabuhan dan Ya, sahabat 92, para peserta, para narasumber, nampaknya waktu kita sudah semakin mepet. Pak Vino, saya mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah diajukan, mungkin ada baiknya kedua Kadis boleh langsung menjawab. Mungkin dimulai dari Baik, provinsi saya, Pak Agus. saya yang pertanyaan Bapak Lius Paru ya. Ya begini Pak, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang OSS NIB ini itu sudah aturan dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi seluruh usaha ini wajib didaftarkan melalui OSS sehingga semua pelaku usaha ini mendapatkan nomor induk berusaha NIB. Nah, dengan adanya NIB ini memudahkan dalam proses pengurusan izin-izin. Begitu yang diharapkan dari BKPM. Sehingga teman-teman di DPMPTSP provinsi menerapkan sistem OSS ini kepada seluruh pengurus izin, baik itu kapal penangkap, kapal pengangkut, itu wajib memiliki NIB. Sehingga kita terapkan proses NIB ini di khusus untuk nelayan yang mengurusnya, kita membantu membuatkan akun sehingga memperlancar dalam proses pengurusan NIB lewat OSS ini. Memang dari segi apa yang diterapkan selama ini di DPMPTSP ini semuanya sudah setengah berjalan dengan bagus ya, sudah saya kira sudah diikuti oleh teman-teman nelayan yang mengurus izin-izin ini. Hanya memang terkendala di situ harus diterapkan besarnya modal usaha. Tapi itu karena salah satu persyaratan saja, sehingga minimal memiliki modal usaha 1 M ke atas, 1 miliar 1 rupiah. Jadi di atas 1 miliar itu modal usaha, sehingga
bisa mengurus NIB. Maksudnya yang tercatat di OSS tadi. Khusus untuk peraturan pemerintah tentang PNBP ini aturan yang sudah dirubah oleh Kementerian Kelautan, sehingga apa yang diterapkan di pungutan penerimaan negara bukan pajak ini sudah bergerak sampai dengan tahun 2024 ini berjalan di Pelabuhan Perikanan Tenau maupun di Pelabuhan Perikanan Oiba itu sebagai pelabuhan penangkapan ikan terukur yang kita sudah daftarkan di pusat. Kedepannya turut kita akan mendaftarkan PPI Manggarapati ini sehingga teman-teman dari Pro Tim tidak perlu menimbang ikan atau hasil tangkapan di Kupang. Kita harapkan pemerintah pusat bisa mengabulkan khusus untuk PPI Manggarapati ini akan diterapkan juga sebagai pelabuhan PIT yang nanti akan melakukan penimbangan hasil tangkapan di Pelabuhan Manggarapati khusus bagi kapal-kapal nelayan tidak melihat JT-nya tapi dia menangkap di atas 12 mil. Itu adalah ketentuan dari pemerintah pusat. Berikutnya mungkin untuk Bapak Vino Montero, memang ke depan mungkin kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di DKP Plotim itu di bidang pengawasan. Untuk sementara mungkin kita manfaatkan sarana yang tersedia yang ada di Plotim sehingga kita akan berkolaborasi di bidang pengawasan. Di bidang-bidang lain pasti akan menyusul ke depannya sesuai dengan alokasi anggaran yang ada untuk DKP Provinsi NTT. Khusus untuk kebutuhan data untuk Bapak, mungkin kami memiliki petugas data statistik perikanan tangkap berada di Dinas Perikanan Flores Timur. Itu ada 4 orang yang kami eh, tugaskan untuk melakukan pendataan di Kabupaten Flores Timur. Kenapa di ini dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kelautan Perikanan yang merekrut tenaga ini, walaupun dia pegawai Pemda Flores Timur, tapi bertugas membantu mengumpulkan data-data perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Flores Timur. Jadi petugas kami itu ada 4 orang. Mungkin Bapak Kadis juga sudah tahu bahwa semua uh, kebutuhan pengumpulan data ini ada petugas kami di sana di Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Itu ada 4 orang sehingga apa yang menjadi kebutuhan Bapak tentang data ini bisa diperoleh di petugas tadi, petugas yang ada di dinas tadi. Khusus untuk nelayan-nelayan kecil, Bapak yang Bapak singgung tadi, kita sudah sampaikan tadi bahwa di bawah 4 mil, bukan untuk kapal-kapal yang ber-GT besar. Di bawah 4 mil itu adalah milik nelayan-nelayan kecil, sehingga kapal-kapal yang 6 JT sampai 30 JT itu dilarang menangkap di bawah 4 mil, karena itu adalah wilayah penangkapan untuk nelayan-nelayan kecil. Itu sudah ditegaskan di izinnya. Khusus untuk kekurangan personil memang dirasakan semua di KCD-KCD kami, terutama juga di Flores Timur. Sedikitnya nanti kami juga akan membenahi ketersediaan personil di sana atas seizin nanti Ibu Kadis. Kita juga akan tugaskan karena ada yang kita sudah tugaskan di sana ditarik kembali lagi ke Kupang karena sakit lah, karena ini walaupun putra daerah di sana sendiri, tapi ini karena ada pertimbangan yang sangat manusiawi, saya berpikir ada yang sudah ditempatkan di sana ditarik kembali ke provinsi karena ada yang beralasan sakit dan lain-lain. Tapi nanti kita akan menambah personil untuk DKP Flores Timur. Mungkin itu dari saya, Bu. Mungkin Oke, terima kasih. ditambahkan Mungkin oleh ada Pak tambahan Kadis dari Pak Ikram. DKP Flores. Oke, baik. Saya hanya menyampaikan 3 hal. Pertama, Pak Kadis, Pak Agus, kolaborasi yang kita bicarakan hari ini, kalau boleh secepatnya ditindaklanjuti. Siap, siap, Secepatnya, Bapak. ya. Siap. Mengundang Dinas Perikanan Kabupaten Kota seluruh NTT.
Ya, kita di Flores Timur mengharapkan kolaborasi ini bisa berjalan. Karena terus terang dengan regulasi ini memang kita di Kabupaten Flores Timur ini sangat-sangat terancam keberadaan dan apa namanya pengawasan kita di laut. Sehingga kalau boleh segera kolaborasi ini dituangkan dalam ah, secara tertulis untuk kita lakukan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan data perikanan tangkap. Memang sangat eh, belum tepat, belum pasti data perikanan yang sekarang ada. Karena saya punya rencana tahun 2025 nanti seluruh desa pesisir yang ada di Kabupaten Flores Timur, saya melakukan kolaborasi dengan mereka untuk pengambilan data produksi, data konsumsi, data PDRB, nelayan di setiap desa pesisir. Dan mereka akan melaporkan ke Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Saya memanfaatkan seluruh desa pesisir. Dan itu janji saya untuk tahun 2025. Sehingga data produksi itu tercatat secara baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemberdayaan disampaikan saudara saya tadi, pemberdayaan nelayan itu memang uh, ada beberapa kelompok nelayan yang tidak melakukan uh, secara tanggung jawab apa yang telah mereka dapat dari pemerintah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur. Dan itu sempat kita lakukan penarikan dari kelompok kepada pemerintah. Namun dengan penjelasan dan pemberian sosialisasi untuk bagaimana mengelola apa sarana yang diberikan itu secara baik sehingga kelompok-kelompok nelayan itu paham apa yang mereka akan lakukan setelah mereka menerima sarana dan prasarana dari pemerintah. Kemudian kami juga sekarang telah melakukan uh, administrasi terhadap kelompok-kelompok nelayan Flores Timur yang sedikit masih terganggu sehingga saya dan teman-teman di Dinas Perikanan bersama kelompok nelayan Flores Timur, Pulau Nelayan Flores Timur membenahi administrasi yang ada dan mudah-mudahan ke depan kelompok-kelompok nelayan khususnya kelompok nelayan Pulau Nelayan ini dapat mengoperasikan kapal dan pemberdayaan ekonomi kelompok mereka juga semakin baik. Mungkin itu tambahan dari saya kembalikan dan terima kasih. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Sementara saat ini jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Mau tak mau ya libatasi ya kebersamaan kita di penanggalan Senin 30 September 2024. Tak lupa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, Bapak Heronimus Lamawuran Heri Esos, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Secara khusus kepada penyelenggara Biro Administrasi Pimpinan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian juga para narasumber Bapak Insinyur Agustinus Bulu, Bapak Muhammad Ikram SPI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, dan juga seluruh peserta talk show LPPLRSPD Flores Timur untuk hari ini. Sahabat 92, setiap hari adalah kesempatan perubahan yang positif. Selamat sore, sampai jumpa.